Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Zara Budaya dengan NPM 6204006 dari Universitas Logistik Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai persepsi masyarakat terhadap sistem transportasi di area logistik. Pertama yang dibahas yaitu dari abstrak. Nah, artikel ini membahas mengenai pentingnya logistik halal dalam transportasi, termasuk pemisahan produk halal dan non-halal, kemudian ada penggunaan kendaraan khusus, pelatihan petugas, dan resiko dalam proses transportasi. Nah, penelitian ini dilakukan di Kota Malang dengan melibatkan 89 responden yang menunjukkan bahwa pemisahan produk halal dianggap sangat penting untuk menghindari kontaminasi dan memastikan kepatuhan terhadap harapan konsumen muslim. Selain itu, artikel ini juga menyoroti mengenai adopsi teknologi komunikasi informasi untuk transportasi halal di Malaysia dan implikasinya bagi pemangku kepentingan dalam mencapai adopsi logistik halal yang sukses. Kemudian membahas mengenai introduction. Nah, salah satu alasan adanya kebangkitan ekonomi halal adalah adanya kelompok konsumen global yang terdiri dari hampir 2 miliar muslim. Penelitian dari Pew Research Center hingga tahun 2050, populasi muslim akan tumbuh sebesar 75%. Nah, Indonesia merupakan potensi pasar halal tertinggi di dunia dan sekitar 85% itu beragama Islam. Di negara muslim seperti Indonesia, potensi pasar halal masih sebatas wacana, dan jika tidak disikapi akan membuat masyarakat menjadi penonton di negeri sendiri. Untuk itu, adanya penelitian untuk mengetahui persepsi populasi konsumen terhadap sistem logistik halal pada variabel transportasi. Kemudian ada bahan dan metode. Lokasi dan waktu studinya itu dilakukan pada bulan Oktober tahun 2019 di Kota Malang dengan sampel masyarakat umum di sekitar Universitas Islam Malang dan sekitarnya. Kemudian pengumpulan datanya ini menggunakan wawancara dan kuesioner dengan responden sebanyak 89. Pengolahan datanya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan survei wawancara bersifat terbuka dan pengujian datanya menggunakan validitas kuesioner dan reliabilitas kuesioner. Kemudian ada result. Nah, di result ini uh, dilakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap sistem transportasi dalam logistik halal. Hasilnya menunjukkan bahwa lebih dari 90% responden menganggap penting bahwa variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penerapan logistik halal seperti pemisahan produk halal dan non-halal, penggunaan kendaraan khusus untuk produk halal, pelatihan petugas logistik halal, dan pemeliharaan kesehatan petugas logistik halal. Studi ini dilakukan di Kota Malang dengan melibatkan 89 responden dengan berbagai tingkat pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi dalam mengukur persepsi masyarakat terhadap logistik halal. Kemudian diskusi. Adanya persepsi berbeda terkait transportasi logistik halal di Indonesia. Yang pertama, mayoritas menganggap bahwa pemisahan produk halal dengan produk non-halal ditempatkan pada wadah yang terpisah sangat penting. Kemudian pemisahan produk dianggap sebagai bentuk kehati-hatian dalam beragama, pentingnya pemilahan produk yang sudah kadaluarsa dan produk yang tidak layak untuk dikonsumsi. Pengiriman logistik menggunakan kereta api untuk menghemat biaya pengiriman dan mengurangi volume kendaraan di jalan raya. Peran stakeholder hanya sebatas jenis barang yang tercantum pada manifest. Kemudian ada responden berharap ada perusahaan kargo yang menerapkan pemisahan produk halal serta non-halal. Kemudian perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem logistik halal, pola pengiriman barang sesuai dengan SOP, dan harus ada standar atau SOP yang jelas dalam mengelola logistik halal. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu lebih dari 90% menganggap bahwa penerapan sistem transportasi untuk produk halal ini sangat penting. Nah, pentingnya penggunaan kendaraan yang terpisah untuk pengangkutan produk halal dan non-halal, kemudian diperlukan pelatihan khusus bagi petugas yang akan menangani produk halal dalam logistik halal. Biaya logistik halal dapat ditekan dengan penggunaan kendaraan dan rute yang terpisah, kemudian adanya penggunaan stiker halal untuk menjamin kehalalan suatu produk tersebut. Pendapat mengenai penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya logistik halal dalam transportasi dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap sistem transportasi dalam logistik halal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemisahan produk halal dan non-halal, penggunaan kendaraan khusus, pelatihan petugas logistik halal,
dan pemeliharaan kesehatan petugas logistik halal dianggap sangat penting oleh responden. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi teknologi komunikasi informasi untuk transportasi halal di Malaysia dan indikasinya bagi pemangku kepentingan dalam mencapai adopsi logistik halal yang sukses. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pemangku kepentingan dalam industri logistik halal, serta menunjukkan pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen muslim dalam rantai pasok halal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.